Untuk kungfu dasar, kurasa lebih baik dia belajar gaya cambuk naga emas. Bagian bawah tubuhnya pasti akan bagus. Belajar senjata dulu baru latihan tinju dan tendangan. Bukankah itu akan mengurus hal kecil dan mengabaikan yang penting? Kurasa aku akan mengajarinya gaya memisahkan otot, mengatur kembali tulang. Dalam pertarungan jarak dekat kontrol itu akan menghalangi musuh. Setuju dengan kakak, kedua latihan tinju dan tendangan dulu. Tapi sebelum latihan tinju dan tendangan, dia harus belajar Qinggong, memungkinkannya menghindar dengan cepat dan menyelamatkan diri. Salah. Kalian semua. Salah. Hanya berpikir, jika aku mengeluarkan tinjuku seperti ini, meski mengikuti pola dengan baik masih katakanlah kuat 10 pon. Jadi 10 pukulan akan menjadi kuat 100 pon. Jika tinju musuh kuat 1000 pon, kamu akan kalah. Aku akan bilang belajar saja tinju kekuatan internal. Maka dia akan sangat kuat. Tombak keluarga Yang. Ah, benar. Apa yang dikatakan kakak keempat benar. Anak itu dari keluarga yang pasti belajar tombak keluarga Yang. Kamu bisa mengajari Kuo Jing gaya tombakmu. Tapi kurasa gaya tombak Huyan tidak bisa menyaingi tombak keluarga Yang. Hei, lihat dia. Anak bodoh. Bangun. Berdiri kuat. Cukup. Setiap hari kita harus mendedikasikan diri. Kita punya 12 jam, sehari aku akan memulai hari. Yah! Hei! Tombak Huyan, untuk digunakan oleh Jenderal Kavaleri. Ada seorang pria tua, sangat terampil menggunakan kungfu ini. Tidak peduli seberapa tinggi atau seberapa kuat. Jika kamu tidak melompat dengan tepat untuk memberi ruang, tombak musuh pasti akan masak. Kamu akan mati. Tombak 100 prajurit membutuhkan tubuh yang kuat dan tenaga yang besar. Sekarang aku akan mengajarimu tombak menggoyang bunga percikan air. Ingat, gunakan kekuatan pergelangan tangan. Saat memutar mata tombak jangan gerakan lengan atas terlalu banyak. Tusuk ke depan dan gerakan dalam lingkaran, mengerti? Bawa airnya. Oke. Letakkan di sini. Bernapaslah menggunakan perut, bagian bawah konsentrasikan kekuatan pada kedua lenganmu. Sekarang latihan. Sendi manusia, seperti sendi pada sapi atau domba. Memisahkan otot, mengatur kembali tulang, hanya tentang sendi. Seperti ini putar-putar. Dengan cara ini musuh tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Mengerti? Ayo cobalah. Aku bilang cobalah pada manusia. Siapa yang menyuruhmu mencobanya seperti itu? Kamu. Aku benar-benar belum pernah melihatmu menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuan Kedua atas pujiannya. Anak kecil. Aku akan mengajarimu gaya pertama kung fu dasar cambuk berayun. Minggir. Hebat. Hebat. Cobalah pada batu-batu ini.
Hei, Guru, aku masih berlatih. berlatih apa? Pergi ke sana dan lakukan kuda-kuda. Jinger, aku tidak akan memukulmu. Dengarkan saja apa yang aku katakan, kamu perlu berlatih kungfu dengan baik. Jangan membuat para guru marah. Lihat, ini adalah pedang gadis Yu. Idenya adalah melompat tinggi dan merendahkan diri. Legenda pedang gadis Yu ini berasal dari manusia kera zaman dahulu. Karena itu sangat lincah. Aku akan mengajarimu pedang mengambil bunga. Cobalah. Tuan ketujuh hukum saja aku. Kuojing, ayo berburu. Tidakkah kamu melihat aku sedang berlatih kungfu? Emosian sekali. Tidak peduli seberapa keras kamu memukul batu, mereka tidak akan pecah. Biarkan saja Huaz Heng, jangan ganggu kakakku yang sedang berlatih kungfu. Ayo pergi. Coba lagi. Dia masih muda, jangan pukul dia. Inilah dia prestise 7 orang aneh Jiangnan. Benar-benar hancur oleh murid bodoh ini. Aku menyerah. Aku kehilangan kesabaran. Aku ingin menampar wajah si bodoh ini. Tunggu. Kakak, ada apa? Tampar dia untukku juga. Baik. Anak kecil, jangan begitu bodoh. 2 tamparan itu. Such a Dorikadan. 1 lagi aku lakukan atas nama tuan pertama. Hei, saudara ipar datang. Ayo istirahat sebentar, kamu lihat siapa yang datang. 7 master pasti lelah. Kami baru saja memanggang 1 domba. Aku bawa sedikit untuk kalian. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana kungfu Jinger? Pasti merepotkan master-master. Dari lahir anak ini bodoh. Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Ibu aku bisa menahannya kok. Saudara ipar kami sedang sibuk mengajarnya, sekarang tolong tinggalkan kami. Baiklah, daging ini untuk kalian semua. Terima kasih saudara ipar. Jangan sungkan. Aku akan mengantarmu. Kemari, barusan aku juga memukulmu atas nama ibumu. Jangan terlalu bodoh, mengerti? Pergi ke sana dan lakukan kuda-kuda. Jinger. Gunakan teknik Fold yang kuajarkan padamu. Untuck Menyulinap, ke baju Third Master Dan mengambil beberapa barang. Jangan biarkan dia terbangun. Kamu masih belum pergi. Cepatlah. Bodoh sekali. Cepat-cepat lakukan dengan lincah. Apa yang sedang kamu lakukan?
Anak bodoh, apa kamu mau tangannya terpotong oleh orang lain atau bagaimana? Bodoh. Kesempatan kita untuk menang sangat tipis, sangat tipis. Kesempatan Qiu Chuji menemukan nona yang paling banyak 80. Jadi kesempatan kita sekarang adalah 20. Hei nona yang mungkin melahirkan seorang anak perempuan. Jadi kesempatan dia mendapatkan anak laki-laki adalah setengah. Dalam hal itu, kita mendapatkan 40 kesempatan. Jika itu anak laki-laki, jika dia lahir prematur atau pertumbuhannya terhambat, kita hanya mendapatkan 10 kesempatan. Tapi jika dia menjadi dewasa, jika dia bahkan lebih bodoh daripada Jing Er. Pernahkah kamu melihat pria yang lebih bodoh daripada Jing Er? Tapi jika dia sama bodohnya, kita juga mendapatkan 10 kesempatan. Jadi kesempatan kita untuk menang adalah 80. 80. Jie, cepat masuk ke gerobak. Cepat. Jinger Janggang takut. Berhasil mempelajari pedang meski hanya 3 jurus sudah cukup. Berikan padaku. Tolong aku. Guru. Mengapa kau masih memukulku? Kakak. Junior, saat kau berusia 6 tahun kau berhasil mengingat 3 jurus pedang. Bahkan sekarang di usia 16 tahun kau masih hanya bisa melakukan 3 jurus itu. Aku ingin kau mengingat 13 jurus. Aku tidak bisa melakukannya. Lakukan kuda-kuda sebagai hukuman. Baik. Sepuluh tahun latihan kungfu tubuh, bagian bawah ini, mulai membuahkan hasil. Kau berlatih seperti unta. Meningkat sedikit saja. Tapi bisakah unta menjatuhkan macan tutul? Tentu saja tidak. Ayo pulang dan minum anggur. Biarkan saja anak bodoh ini berlatih di sini, ayo pergi. Berlatihlah dengan baik. Dimengerti. Kuo Jing baru saja dimarahi oleh gurumu? Siapa yang bilang? Aku hanya sedang berlatih kungfu. Dari hutan aku mengawasimu sepanjang sore. Apa yang menarik dari mengawasiku? Aku hanya suka melihatmu dihukum. Siapa yang menyuruhmu bersikap jahat padaku? Kurasa semua gurumu seperti kucing gila. Apa yang kau jengkel? Membantumu nyamuk? Nyamuk paling menyengat dan paling bodoh seperti sapi di padang rumput ini adalah kau. Hua Zeng, mengapa kau tidak pergi bermain sendiri? Aku ingin berlatih kungfu. Aku dengar ayahku ingin aku menikah dengan Duk HSH. Aku sangat membencinya. Kau benar-benar tidak peduli padaku. Aku? Siapa yang bilang? Duk HSH hampir membunuh kita sebelumnya. Tapi aku juga tidak tahu. Bagaimana membujuk ayahmu? Apa yang kau inginkan? Mengedus bau tubuhmu. Bau apa? Bau sapi bodoh. Di padang rumput ini aku belum pernah mencium sesuatu yang paling seperti sapi besar bodoh seperti kau. Tinggalkan aku sendiri. Biarkan aku pergi, ayo. Putri Pergi. Hua Zheng. Putri Hua Zheng Han Agung, sedang mencari Anda. Mengapa? Untuk grill dan duh baru saja tiba. Saya tidak akan pergi. Silakan pergi, kalau tidak Han Agung akan marah. Hua Zheng pergi saja, oke.
Kuo-jing. Kuo-jing. Guru, muridmu telah berlatih selama setengah hari, tetapi hanya bisa mengingat 3 gerakan. Kuo-jing. Keluar cepat. Kamu memanggilku? Ada apa? Kamu adalah Kuo-jing kan? Benar. Kenapa kamu memukulku? Guru, Siapa kamu? Murid dari manusia, abadi musim semi In Siping. Saya dikirim khusus oleh guruku pendeta Qiu, yang menyampaikan penghormatan tulusnya kepada 7 orang aneh dari Jiangnan. Ini surat dari guru untuk kalian semua. Mari bicara di dalam. Oke. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Guruku di rumah telah menerima surat pribadi dari Tuan Zhu. Jadi dia tahu bahwa kalian semua mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Karena itu kedatangan saya ke sini. Juga untuk menyampaikan simpatinya. Menolong banyak orang dengan mengirim surat. Bahkan ke yang paling terpencil sekalipun. Murid sekte Quanzhen Qiu Chuji dengan tulus menyapa. Dan menghormati para tetua 7 orang aneh dari Jiangnan. Yang telah 16 tahun setelah berpisah dari Jiangnan. Yang janjinya seperti emas ribuan yang dekat meskipun ribuan mil jauhnya. Yang kebajikannya setinggi awan yang dikagumi seluruh lautan. Yang cinta kasihnya kepada semua dipuji dan dibicarakan. Berkata, sang kemenjejakan kebajikan dan kisatrian orang-orang kuno. Terlihat lagi di zaman sekarang. Tuan Sang yang terhormat telah meninggal. Sungguh disayangkan. Selain itu ahli waris Tuan yang terhormat. Ditemukan setelah mencarinya selama 9 tahun. Tahun-tahun kemudian saat bunga dan rumput Jiangnan tumbuh. Saya berani mengundang Anda untuk minum anggur di paviliun Dewa Mabuk. Hidup seperti embun 16 tahun seperti mimpi. Menjadi pahlawan terbesar sepanjang masa sungguh merupakan keinginan terkecil dalam hidupku. Dengan tulus Qiu Chuji. Ini benar-benar tulisan tangan Qiu Chuji. Anak Pak yang adalah laki-laki. Bernama Yang Kangkan. Benar sekali. Apakah dia juniormu? Tidak, dia senior saya. Senior yang bergabung 2 tahun lebih awal dari saya. Mencoba kungfunya tadi. Adalah niat aslimu bukan? Saya tidak berani. Agar kamu bisa bilang ke gurumu. 7 orang aneh jangan meski tidak begitu membantu. Kita pasti akan menang di pertemuan di paviliun Drunken God. Lalu bilang ke gurumu jangan khawatir. Kami tidak akan memberinya surat lagi. Kalau begitu saya pamit. Kamu suka jungkir balik sedikit ya? Kalau begitu saya akan jungkir balikan kamu. Guru keren sekali. Imam muda kurang ajar kakak, memang mengajarnya dengan baik. Dia tidak akan menang ya dia akan menang. Kakak keempat benar. Kami bertujuh sudah bersumpah. Melalui perjalanan di dunia persilatan betapapun berat cobaan yang dihadapi. Kami tidak akan pernah menyerah. Tidurlah. Besok kita akan menambah beban kerja. Kalau begitu saya akan tidur. Selamat malam guru. Cuma tidur. Hei. Kuo-jing, Kuo-jing. Kuo-jing, Kuo-jing cepat lihat. Kuo-jing ada banyak burung kondor besar sedang bertarung sekarang. Apa dimarahi lagi oleh gurumu? Ayo kita lihat. Saya sendiri belum melihatnya tapi saya memanggilmu duluan. Kalau kamu tidak pergi saya juga tidak akan pergi. Kenapa saya begitu bodoh?
Kamu mau pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi tidak masalah lagi buat saya. Hua Zheng. Kita tidak tahu apakah yang hitam atau yang putih yang menang. Itu kondor putih yang sarangnya di puncak tebing yang kamu sebutkan sebelumnya kan? Benar? Great Han. Ayah Han cepat tembak kondor hitamnya. Kuo Jing dan saya sangat suka yang putih ya. Perhatikan baik-baik. Mereka juga bersaing meskipun yang hitam banyak. Sulit bagi mereka untuk menang, mereka perlu menggunakan strategi. Manuver yang sangat bagus. Bermain kucing-kucingan. Itu adalah manuver yang sangat brilian. Kamu perlu mengingat itu. Ya, Pak. Ayah Han mulailah menembak. Bawakan aku busurku. Juga kena. Kena. Ayo teman-teman. Kalian semua tembak beberapa. Hadiah untuk yang kena. Kuo Cheng, sini, pakai punyaku. Oke. Berlari, aku pergi. Bidik lehernya. Bodoh. Kamu tidak bisa mengejar mereka ke atas. Hua Zheng. Tidakkah kamu ingin menawarkan elang-elang ini kepada ayahku? Hei. Anak baik. Kemampuan menembakmu meningkat banyak. Terima kasih kepada Guru JB. Guru adalah JB, murid juga JB. Ayo. Ayo. Oh. Han Agung. Kuo Jing mempersembahkan dua elang ini untukmu. Kuo Jing, mengapa kamu ingin mempersembahkan elang-elang ini untukku? Itu Hua Zheng yang memintaku. Ayah Han, kamu bilang ada hadiah untuk yang kena. Saudaraku menembak dua, apa yang akan kamu berikan sebagai hadiah? Hadiah apa saja boleh, apa yang kamu inginkan. Han Agung sudah sangat baik padaku dan ibuku. Jadi kami tidak kekurangan apapun, jadi tidak perlu. Anak ini sangat sopan. Jangan takut. Apa yang kamu inginkan? Katakan. Han Agung. Han Agung. Aku tidak berani memintamu apapun. Aku hanya meminta atas nama orang lain. Apa itu? Cucu Grill Doof sangat jahat dan kejam. Jika Hua Zheng menikah dengannya, dia akan sangat tidak bahagia. Aku mohon Han Agung jangan menikahkan Hua Zheng dengan Doof. Benar-benar keinginan anak kecil. Bagaimana ini bisa dikabulkan? Baiklah, aku akan memberimu hadiah harta. Ini belati emasku. Gunakan ini untuk membunuh musuh atas namaku. Terima kasih Han Agung.
Guo Jing. Guo Jing. Berhenti latihan. Istirahatlah. Lempar. Ini punyamu. Kamu baru saja memohon kepada ayahku untuk tidak membiarkan aku menikahi Duk HSH. Kenapa? Duka HSH adalah orang jahat, dia akan memukulmu. Kalau dia memukulku maka datang dan bantu aku. Itu tidak benar, hanya saja. Hanya agar kamu tidak menikahinya. Kalau aku tidak menikahinya, lalu siapa yang harus aku nikahi? Bagaimana aku tahu? Kamu memang tidak tahu apa-apa. Sayang sekali. Sayang sekali. Kedua burung elang kecil itu baru saja kehilangan orang tuanya. Apa yang akan kamu lakukan untuk mereka? Kecuali ada manusia bersayap yang terbang ke atas. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Paman besar, apakah kamu datang dari jauh? Hua Zheng, tolong ajak paman ini ke rumah kita untuk minum teh. Aku masih perlu berlatih kungfu. Jangan terlalu sopan, kamu bisa melakukan latihanmu. Tapi guru-guruku bilang untuk tidak membiarkan orang lain melihatnya. Kalau kamu berlatih seperti yang kamu lakukan tadi, kamu perlu lebih memperhatikan. Burung elang putih itu benar-benar perlu perhatian. Tidak ada yang akan membantu anak-anak mereka. Sekarang pulanglah dan rawat mereka dengan baik. Kalian berdua harus berjanji padaku satu hal. Kalian tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang ini. Oke. Janji. Bilang lang malang ini pasti lapar. Aku akan pergi memberi mereka makan. Hey Go Jing. Mari kita simpan satu untuk masing-masing. Aku akan membesarkannya untukmu. Hei. Jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi. Apa yang kamu inginkan? Tidak. Aku. Kamu bersujud padaku begitu banyak untuk apa? Aku sangat bodoh, aku selalu gagal belajar kungfu. Membuat guru-guruku marah. Jadi apa pendapatmu tentang itu? Aku sudah berusaha sekuat tenaga belajar kungfu. Tapi kenapa aku selalu gagal? Aku juga tidak diizinkan berbicara. Jadi kamu ingin aku menunjukkan jalan atau sesuatu? Ya. Baiklah, tengah malam ini, aku akan menunggumu di puncak tebing ini. Jangan beritahu siapapun tentang ini.
Bagaimana aku bisa naik ke sana? Guo Jing, Huazheng. Guo Jing. Huazheng. Aku di sini. Guo Jing, Tolong aku. Aku tidak bisa menahan lagi. Ikat tali di pinggangmu. Baik. Aku siap. Tolong tarik aku ke atas. Jangan terlalu sopan. Sekarang berbaringlah di batu besar itu dan tidur. Dingin sekali. Baiklah. Hanya jika kamu tidur seperti itu, aku akan mengajarmu. Aku akan mengajarimu kata-kata ini, kamu sebaiknya memperhatikannya dengan baik. Baik. Cinta yang berkepanjangan melahirkan cinta, yang terlupakan pikirkan, dan putuskan, dengan hati-hati sambil membawa keberuntungan tubuh rileks, rendah hati, saat Ci bergerak. Kepitu sesan melahirkan kehidupan Allahi hari, take a saat semenggak bergerak. Bulan terbit, saat matahari terbenam, yin berkembang, saat yang Cinta tersebar. sakit, cinta sakit. Cobalah dengan mata tertutup. Oh, Kosongkan pikiranmu. Hembuskan tarik napas, hembuskan tarik napas. Ci panas dari perut, bagian bawah baru saja keluar.
dengan menuangkan dan menarik Qi panas yang dituangkan semakin banyak. 4 anggota badan menjadi panas dan kering seperti panci yang terbakar. Qi panas naik. Perut bagian bawah kosong. Angin dingin berhembus masuk, Qi dingin masuk dari atas kepala. Melalui leher, melalui tubuh, bagian atas melalui kedua lengan. Ke perut bagian bawah mengalir melalui kaki. Guru. Terima kasih guru. Sekarang turunlah, mulai sekarang datang ke sini setiap tengah malam. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau tidak kita akan dalam masalah. Kamu bukan muridku. Aku juga bukan gurumu. Ingat itu. Dimengerti. Tolong aku. Paman Temujin. Kakekku menyuruhku mengantar mahar. Aku belum melihatmu selama 10 tahun, kamu sudah tumbuh besar. Tu Lui, ambil maharnya. Dan ambil masuk ke dalam. Ya. Huas Heng, masih ingat aku? Tolong. Bagaimana kabar ibu tirinya? Baik, sangat baik.
Rand Pak memintamu untuk mengembalikan GTS juga. Tentu saja semakin cepat semakin baik. Tolong menginap 1 malam di kemahku. Aku akan menyiapkan pasukanku untuk melihatmu. Besok aku akan mengembalikan GTS kepada iparku, dan mengunjungi ayah tiriku. Bagus. Semakin cepat semakin baik. Jing Er bagus. Bagus. Junior, itu bagus. Jing Er, kamu banyak berkembang dalam 2 tahun ini. Kakak. Kungfu Jing Er banyak berkembang dalam 2 tahun ini. Ini adalah kungfu yang kami ajarkan padanya. Kakak. Kenapa kamu tidak bahagia? Kuda naga datang. Kuda naga datang. Mari kita lihat. Lihat. Di sana. Kuda yang bagus. Kuda yang bagus. Seperti yang ada dalam legenda. Sangat langka. Mari kita lihat apakah aku bisa menangkapnya. Aku datang. Segera kembali. Itu bukan kuda. Jangan mengejarnya. Apa yang kamu katakan? Jika itu bukan kuda lalu apa itu bukan kuda itu, adalah naga surgawi yang bereinkarnasi. Naga bereinkarnasi, kamu dengar itu? Kakak keempat. Lihat. Kakak. Ada yang tidak beres. Kenapa? King Gongnya sangat bagus. Itu bukan yang aku dan kakak ketujuh ajarkan padanya. Dia selalu bersama. Kalian semua tidak buta. Kenapa kalian lebih buta daripada orang buta? Ketika dia berlatih dengan kakak ketujuh tadi, aku perhatikan bahwa kekuatan batinnya bahkan lebih kuat dari kakak ketujuh. Apakah ini yang kami ajarkan padanya? Kami 7 orang aneh Jiangnan tidak pernah mengklaim karya orang lain. Ahli yang mengajari Kuo Jing siapa kalau begitu? Aku akan pergi dan bertanya padanya. Jangan membuatnya curiga. Malam ini kita akan mengikutinya dan melihat kemana dia pergi. Third Master. Hari ini kamu bisa berhenti berlatih. Pergi dan istirahatlah. Apa yang terjadi? Jing Er pulang saja ya.
Kakak. Jing Er Kinggongnya bagus sekali. Dia tidak bisa memanjat ke sana. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunggu di sini sampai mereka turun. Pastor. Pastor ini. Mr. Evil, setiap hari aku selalu memikirkanmu. Apakah kamu juga memikirkan aku? Hari ini aku akan menunjukkan bagaimana aku berlatih, oke? Kamu selalu bilang aku perlu memperluas wawasan, tapi kungfu tidak seperti kamu. Baiklah, aku akan tunjukkan apa yang aku punya. Ini adalah kepala Flying Vampire, Mr. Ke. Biar aku hancurkan. Mr. Evil, ayo minum darahnya, oke? Mr. Evil, aku sudah memilih. Roh anjing gemuk malang ini, Mr. Ke. Aku akan biarkan yang lain mati perlahan. Kungfu penyihir ini sangat bagus. Aku kenal dia. Dia pernah datang dan membunuh guruku. Aku perlu memperingatkan mereka. Tunggu. Aku khawatir keenam mereka masih belum sebanding dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita berdua bergabung dengan mereka? Kamu bisa membantu kami, kan? Dia lari ke tendang tubuh HRL? Kenapa? Mungkin dia akan menculik pria lain untuk berlatih kungfu. Ayo, mari kita ikuti dia. Kakak keenam, ayo naik dan lihat. Kamu mau atau tidak? Biar aku pinjam Gold Dragon Whip MU. Kakak keenam, tangkap. Oke. Utusan ipar Temujin. Lapor Seng Gumhan, J.A. Mukakon, dan Pangeran Keenam Jin. Temujin mengirimmu tentang pernikahan. Benar. Temujin Han ingin aku mendahuluinya. Untuk melapor ke Seng Gumhan. Dia sendiri akan segera tiba. Tidak menyangka bisa bertemu semua Han di sini. Sungguh kabar gembira. Temujin tidak tahu kalau kita di sini. Dia tidak tahu. Apakah Jenderal Duh sudah pergi? Dia pergi pagi ini. Sampaikan salamku pada saudara iparku. Tolong sampaikan kata-kata ini padanya. Katakan padanya dia harus mati.
Tolong buang keraguanmu. Aku mengirim Duh ke tenda Temujin, agar dia tidak siap. Ini seperti mengeluarkan ular dari lubang dan menghancurkannya saat mereka berkumpul. Saudara Temujin itu bijaksana dan pemberani. Aku khawatir rencana ini akan mudah gagal. Jika kau sangat mencintai saudara tirimu itu, maka pergilah dan beritahu dia. Kau juga saudara tiriku. Ayahmu juga ayahku. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu lagi pula. Temujin selalu ingin mencaplok wilayah kita. Aku akan pura-pura tidak tahu itu. Hanya saja sebagai saudara sumpahnya. Aku belum pernah terang-terangan membahasnya. Kali ini menyerang Temujin benar-benar tidak terhindarkan. Bagus. Setelah kita berhasil ternak, wanita dan harta Temujin akan menjadi milikmu Senggum. Wilayahnya akan menjadi milikmu Jamuha. Aku akan menganugerahimu gelar duta besar Mongolia untuk selatan. Dan persekutu dengan kita. Untuk membagi wilayah Han, Tiongkok. Mendapat promosi dan kekayaan, kalian semua akan bahagia. Hampir saja. Dia sedang mencari tempat tinggal majikanmu. Pergi dan bertahu mereka dengan sifat. Jika kita menunggu sampai malam itu akan terlambat. Biasanya aku selalu tidak ingin meninggalkan jejak dimanapun aku pergi. Karena itu aku tidak ingin kau memberitahu orang lain tentangku. Tapi ini darurat. Cepat beritahu majikanmu. Katakan pada mereka MIU dari sekte Quan Shen ingin bertemu mereka. Sekte Quan Shen. Baik. Kerja keras kita selama 18 tahun. Ternyata malapetaka. Jing-er adalah anak yang sangat setia dan jujur. Dia tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Sangat setia dan jujur. Dia belajar kungfu dari penyihir itu selama 2 tahun. Apalagi yang ada di pikirannya. Mungkin karena penyihir itu buta. Sehingga dia ingin menggunakan Jing untuk menyakiti kita. Mungkin begitu. Aku tidak percaya itu. Sepertinya kita harus bertanya dengan baik-baik padanya. Meskipun Kinggong Jing-er sangat bagus dan kekuatan dalamnya cukup baik, gaya kungfunya masih buruk. Kenapa penyihir itu tidak mengajarinya? Kamu tidak tahu. Penyihir itu sedang meminjam pisau untuk membunuh orang lain. Supaya kita Samuel mati di Tiangong Jinger. Dan kemudian dia sendiri yang membunuh Jing-er. Itu jelas. Diam-diam. Tunggu sampai anak bau itu kembali. Dan kemudian bunuh dia. Setelah itu kita ambil nyawa penyihir itu. Bagaimana dengan pertandingan Jing-er? Ayah, apakah hidupmu? Atau pertandingan yang lebih penting? Kamu tidak bisa. Kenapa? Kamu tidak bisa membunuh Jing-er. Setuju dengan kakak keempat. Kakak ketiga, bagaimana denganmu? Setuju dengan kakak ketujuh. Kamu bukankah dia kamu? Seandainya kakak kelima masih hidup, kita bisa langsung memutuskan ini. Dulu dia mengajarkan Jing-er kode prajurit. Dia sudah memahaminya, dan kalian semua juga. Ayah. Kalian semua boleh pergi. Kali ini, aku akan membalas hadiah tidak mau ikut. Ayah, kamu tahu bahwa Duka HSH itu bodoh besar. Kenapa kamu masih ingin menikahkan Hua Zheng dengannya? Ayah, aku mohon. Hua Zheng sangat menyukai saudaraku. Apakah kamu ingin dia menderita? Ayah, kamu tidak perlu merendahkan diri pada orang lain. Tolong tangani ini dengan baik. Dari semua anakku hanya kamu yang berani mengatakan ini padaku. Apakah kamu pikir, karena aku paling menyayangimu, aku akan mengubah pendirianku tentang ini? Ayah Hua Zheng dia. Diam. Kenapa kamu begitu sentimental? Seperti perempuan. Aku beritahu kamu ini. Sejak awal Mongol sudah terpecah belah. Rakyatnya kekurangan makanan dan pakaian. Kalau tidak dimakan serigala atau harimau, mereka diperbudak oleh orang lain. Tapi sekarang,
Lihat mereka. Tak ada yang kelaparan atau telanjang. Kalau orang Mongol tidak bersatu, meski ada 1000 temujin percuma saja. Kerajaan jin musuh kuat ada di perbatasan. Mereka ingin kita terpecah belah. Aku tidak takut pada Senggum. Dalam serangan Mongol kembali kacau balau. Dan membiarkan padang rumput luas jatuh ke tangan musuh. Mengorbankan satu Huas Heng bisa menyelamatkan seluruh suku. Kalau kamu temujin, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan seperti kamu. Padang rumput luas ini tidak bisa mengembalikan kenangan manis pahit Huas Heng. Kalau aku temujin, aku lebih baik mengorbankan diriku sendiri. Kamu juga seorang pahlawan. Ayo pergi. Ayah? Beauty Tactor. Ayah? Dia sudah pergi. Dia bilang dia melakukan ini tanpa penyesalan. Ketika hari itu tiba, aku akan bunuh diri. Aku akan menyiramkan darahku ke wajahnya. Mari kita lihat apakah dia akan menyesal atau tidak. Jangan bodoh begitu. Aku ingin melihat Jing. Guru pertama. Guru. Kakak, Adik ketujuh, kenapa hatimu selalu begitu lembut? kakak. Mari kita tanya dia dulu. Nak, siapa yang mengajarimu ilmu dalam? Bicara. Anakku guru pertama bertanya padamu, siapa yang mengajarimu ilmu dalam? Dia ada di luar. Guru. 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 Di mana Mei Chaofeng? Guru. Mei Chaofeng akan segera datang ke sini. Bodoh. Guru pertama. Bolehkah aku tahu nama pendeta? Dia MIU. Di mana sopan santunmu? MIU sudah lama mengagumi nama besar 7 orang aneh dari Jiangnan. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan kalian hari ini. Ternyata ini adalah kepala sekte Kuan-Shen yang sangat kami kagumi. Saya penasaran urusan apa yang membuat pendeta MA datang ke Gurun Utara. Tapi mengenai pertandingan kungfu dengan juniormu di desa Jiasing. Junior saya suka memaksa orang untuk bertarung. Saya sudah menegurnya dengan keras beberapa kali. Saya tidak berani ikut campur. Dalam kejadian ini sama sekali. Hanya saja saya bertemu Kuo Jing, yang hatinya sangat baik dan jujur. Dan kebetulan saya mengajarinya beberapa trik untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Tapi saya tidak mengajarinya gaya kungfu apapun. Karena tidak ada hubungan guru-murid, saya seharusnya tidak melanggar etiket dunia persilatan. Tapi karena saya melakukannya tanpa izin kalian, saya harus menerima kesalahan. Maafkan kesalahan saya. Angin gurun sangat dingin. Pendeta telah mengajari anak ini ilmu dalam selama 2 tahun. Kenapa kamu bilang itu kebetulan? Untuk kerja keras pendeta, kami semua tidak bisa cukup berterima kasih. Terima kasih banyak. Pendeta, ayo kita masuk dan berbicara. 6 prajurit silakan. Pendeta silakan. Kamu. Anak nakal. Jing, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kami semua salah menilaimu. Dia yang tidak mengizinkan saya untuk memberitahu. Dia? Siapa dia? Kita semua harus memanggilnya pendeta. Ia pendeta yang tidak mengizinkan saya untuk memberitahu kalian. Ayo kita masuk.
Hua Zheng. Ayah ingin saya menikahi si idiot Duk Haesha itu. Apa yang harus kita lakukan? Oh ya, Hua Zheng, Enggung dan Jia Muha diam-diam merencanakan untuk membunuh ayahmu dalam perjalanan. Benarkah? Saya mendengarnya sendiri, saya tidak yakin apakah itu benar. Oke. Oke. Itu beberapa perubahan informasi dasar. Saya harap kalian semua mengingatnya dengan baik. Tapi untuk menangkap Mei Chao Feng, saya yang malang ini sudah terlalu tua. Tujuki Satria tolong jangan menertawakan saya. Meskipun kungfu penyihir itu meningkat pesat, tujuh monster jangan memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Tidak ada yang terlalu besar untuk dipertaruhkan untuk ini, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Bukankah itu kepala Pulau Persik? Huang Yaoshi mewariskan kejeniusannya padanya? Kung Fu Mei Chao Feng jauh melampaui kami 7 bersaudara. 7 kesatria, tolong jangan keras kepala. Saya punya trik kecil tetapi Anda harus sangat memaafkan. Dengan mengisolasi dia, saya berharap kita bisa memberikan penyihir itu cara hidup yang baru. 07 monster, jangan sangat tidak sopan. Pengetahuan mereka seperti barbar. Untuk bimbingan dan penjelasan pendeta, mari kita ikuti rencana pendeta. Master pertama, ingin pergi untuk memberitahu Han besar sesuatu. Jangan pergi kemana-mana. Mei Chao Feng sedang mengejar kita. Ini masalah hidup dan mati, jangan pergi ke tempat sembarangan. Malam akan segera tiba, mari kita pergi. Ayo pergi. Kelui. Seseorang ingin membunuh ayah Han. Non kecil, siapa namamu? Siapa kamu? Apa yang kamu bawa saya ke sini untuk? Lepaskan saya. Masih beberapa jam lagi sampai fajar. Saya hanya membawa Anda untuk berlari kungfu saya. Jangan cemas, saya akan memberitahu Anda perlahan. Nama asli saya adalah Mei Ruohua, dulu saya seperti Anda. Juga seorang wanita biasa. Suatu hari seorang pria jahat membunuh orang tua saya. Ketika dia akan membunuh saya, Master Huang Yaoshi menyelamatkan saya dan membawa saya ke Pulau Persik, dan mengubah nama saya menjadi Mei Chao Feng. Di pulau kecil di laut timur itu, ada begitu banyak bunga persik. Ada 6 dari kami murid. Belajar kungfu dari master. Ketika saya berusia 18 tahun, di bawah pohon persik, saudara Chen Xuan Feng memeluk saya. Sejak saat itu dia selalu ada di hati saya. Meskipun kami belum mendapat persetujuan master, kami memutuskan untuk menikah dan meninggalkan Pulau Persik bersama-sama secara diam-diam. Tepat sebelum kami meninggalkan Pulau Tuan Jahat, mencuri setengah dari manual Jiuyin Master. Setelah kami mulai melatih kungfu itu, banyak orang datang untuk membunuh kami. Dari pulau hingga jauh ke utara ke gurun pasir. Kami membunuh orang sambil berjalan. Setelah itu Tuan Jahat benar-benar berubah menjadi iblis. Seringkali bahkan di sampingku. Tuan Jahat, aku sekarang buta, aku tidak bisa melihatmu. Kamu pasti tidak ingin menikahi seorang penyihir. Kalau tidak, hubungan kita akan bertahan selamanya.
Baiklah nona kecil. Ucapkan selamat tinggal. Mei Chao Feng, kamu penyihir. Jika dia jatuh ke tanganku, aku Qiu Chuji. Aku tidak akan membiarkannya melarikan diri. Meskipun dia telah melakukan banyak kejahatan. Adron sekt Quanjin Sel le menunjukkan belas kasihan kepada semua. Jadi mari beri dia cara hidup yang baru. Hati Lady of Purity and Tranquility selalu lembut. Mudah bagimu untuk menjadi Taoist sejati. Tengkorak berserakan di tempat ini, kamu penyihir datang ke sini. Kakak Tan Kung Fu Finger Calligraphy MU sudah meningkat. Ketika penyihir itu datang, tunjukkan padanya. Sehingga kita semua bisa melihat. Juga Junior Wang tolong tunjukin Kung Fu Iron Filmu. Tendang dia dari tebing sehingga tubuh dan jiwanya binasa. Jangan sebut itu. Tolong aku cepat. Jangan takut. Zhiping, apakah kamu yang berbicara tadi? Ya, ini muridmu yang berbicara. Baru saja, aku mendengar suara seorang gadis. Malam ini sangat gelap, sehingga aku tidak bisa melihat jari-jariku sendiri. Kita semua lebih baik berhati-hati. Senior. Tahun-tahun ini kamu telah belajar tenaga dalam master dengan sangat rajin. Bisakah kamu memberi kami beberapa demonstrasi? Mengenai itu aku malu. Meskipun aku yang tertua, intelektualku yang paling tidak halus. Aku tidak bisa membandingkan diriku dengan kalian. Aku dengar kedua mata Mei Chao Feng sekarang buta dan hatinya sedih. Jika dia bersedia bertobat mulai sekarang dan tidak terlibat lagi dengan 7 orang aneh dari Jiangnan, maka kita akan menunjukkan padanya jalan hidup yang baru. Terima kasih atas niat baikmu. Aku Mei Chao Feng ada di sini. Aku hanya seorang wanita. Aku tidak berani memberi pelajaran pada pendeta. Aku lama mengagumi Kung Fu Lady of Purity and Tranquility yang luar biasa. Tolong ajari aku beberapa. Hua Zheng. Ayo. Siapa kamu? Zhiping. Heitai. Aku murid True Man of Eternal Spring. Yin Zhiping. Murid dari Quan Zhen Se. Berani-beraninya kamu menyelamatkan orang dariku. Kamu pikir kamu hebat ya? Mari kita lihat apakah kamu takut mati atau tidak. Bentuk formasi tempur. Mi Hao Eng, kalau kamu berani membunuh murid kami, kamu akan jadi musuh Quan Zhen Se. Mana yang kamu pilih-pilih dengan hati-hati. Kalian semua berani menindas seorang wanita. Kalau orang lain dengar kalian semua pasti malu. Kalau aku lepaskan anak ini. Janji jawab 2 pertanyaanku. Apa itu? Apa arti timbal dan raksasa yang disimpan dengan hati-hati? Timbal melambangkan ginjal raksa, melambangkan panas dalam. Menstabilkan ginjal menenangkan panas dalam. Dan mengistirahatkan kekuatan dalam adalah jalan menuju kesuksesan. Bagaimana dengan Beautiful Girls Baby? Witch yang tak tertahankan. Apalagi yang kamu mau? Berhenti memikirkan ajaranku. Pergi. Hari ini kita tukar rahasia. Untuk menyelamatkan orang. Aku rasa ini akan membahayakan dunia persilatan. Juga kungfunya hari ini jauh lebih baik dariku. Master of Peach Blossom Island punya murid seperti ini. Benar-benar seperti dewa. Master. Hebat. Hua Zheng, kamu baik-baik saja? Kuo Jing ayahan akan ke tempat Tuge Haril. Dia bahkan tidak tahu. Mereka ingin membunuh ayahmu. Jing Er naik kuda merah dan kejar Han. Aku harap kamu bisa membantunya. Oke, aku akan pergi sekarang. Guo Jing. Hati-hati. Hua Zheng suruh to Louis Sayakin pasukan. Ayo.
Han Yang Agung, Enggum Jamuha dan Wanyan Honglai sudah menyiapkan jebakan untuk membunuhmu. Ayah Han jangan percaya kata-kata Ou Jing. Dia ingin menikahi Hua Zheng sendiri. Jadi dia datang ke sini untuk menebar perpecahan di antara. Tidak. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kesra Bohan hanya akan membawa kimation yang terlalu banyak. Ayah Han, aku akan pergi dan melihat. Ayah Han, itu benar. Beberapa pasukan kavaleri sedang mendekati kita. Masuk ke hutan untuk berlindung. Ayah Han, lihat. Itu benar-benar bendera Togrio. Kakak Enggum tolong datang dan bicara. Temujin, menyerahlah dengan cepat. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah kepada Ayah Tiri? Sehingga kamu menggerakkan pasukanmu untuk menangkapku, selama beberapa generasi meskipun orang Mongolia Mereka saling memiliki. berbagi segalanya. Kamu melanggar semua ini, kamu ingin mengacaukan segalanya. Ayahku sering mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Selama bertahan-tahan, orang Mongolia telah tunduk kepada Jin. Berapa ribu lagi sapi dan kuda yang harus kita berikan? Kita semua akan cepat dipaksa mati kelaparan. Apakah itu cocok untuk kita? Setiap dari kita adalah prajurit yang berani. Mengapa kita tidak pergi? Dan mengambil harta Jin? Itu hanya karena kita tidak bersatu. Dengan mentalitas, jika aku tidak memukulmu, kamu memukulku. Ayah Tiri dan aku memiliki hubungan yang baik, tidak ada kebencian atau dendam. Semua ini hanya karena Jin yang mengadu domba kita. Senjata dan menyerah secara pribadi? Ketika aku mengangkat cambukku, ribuan panah akan dilepaskan. Kamu akan mati. Bunuh Temujin, bunuh Temujin. Duh. Han Agung, aku akan pergi. Hebat. Han Agung, ini anaknya. Si pembuat onar. Dia sangat jahat. Dia yang suka mengganggu Hua Zheng dan aku sejak kecil. Anak baik. Terima kasih padamu. Suruh pasukanmu mundur 100 yard. Ayah, tarik mundur pasukan. Mundur. Mundur. Cepat. Mundur. Cepat. Aku Jamuha. Aku ingin berbicara dengan kakak Temujin.
Kamu masih berani memanggilku kakak? Aman Jamuha, tolong aku. Kakak, sejak kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi sangat ambisius untuk menyatukan seluruh Mongol. Apa yang kamu inginkan? Menjinakkan Kekaisaran Jin karena tekanan mereka. Kekaisaran Jin memberimu jabatan. Mereka hanya menginginkan sapi domba dan kuda kita. Dan belakangan ini, mereka juga menginginkan pasukan kita untuk menyerang kerajaan Song. Menurutmu sapi tidak makan rumput di sekitarnya, tapi justru makan kerikil di gunung. Itu sangat bodoh. Jika kita ingin berperang lebih baik, kita melawan Kekaisaran Jin. Sapi yang kamu berikan kepada para prajurit, apakah itu milik pribadi mereka? Atau milik bersama? Semua pemimpin klan lainnya sangat tidak senang, karena kamu menentang kebiasaan yang sudah ada. Tapi para prajurit senang. Jika keluarga yang gugur tidak menerima kompensasi, atau yang terluka tidak mendapat bantuan, atau yang berjasa tidak menerima penghargaan. Siapa yang mau pergi berperang? Dalam pertempuran kita semua bergantung pada para prajurit, bukan pada para pemimpin klan yang korup dan tidak kompeten. Cukup saudara, jangan berdebat tentang ini. Saya hanya datang untuk meminta kamu mengembalikan Duh ke Senggum. Dan saya jamin, Senggum tidak akan membiarkan kamu pergi dengan selamat. Saya tidak percaya pada Senggum dan saya tidak percaya padamu. Senggum berkata, jika satu anak laki-laki mati, akan ada dua anak laki-laki lagi yang lahir. Tapi jika satu temujin mati, tidak akan ada temujin lain di dunia ini. Jika kamu tidak membebaskan Duh, kamu tidak akan melihat matahari besok. Dunia ini hanya memiliki temujin yang mati dalam pertempuran. Saudara, kamu terisolasi sekarang. Mengapa kamu begitu tidak berterima kasih padaku? Ada hari-hari untuk mencari perlindunganmu. Dan di bawah kepemimpinanmu, jarahan setelah berperang adalah milik mereka dan tidak dibagikan kepada yang lain. Kamu pikir saya tidak tahu semua ini? Jadi kamu sudah tahu ini. Maka kita tidak bisa hidup bersama dengan damai lagi. Ini hadiahmu pada hari kita bersumpah sebagai saudara. Ini saya kembalikan. Nanti jika kamu menghunus pedang untuk membunuhku, itu berarti membunuh musuh bukan saudara seperjuangan. Kamu adalah pahlawan di sini, saya juga seorang pahlawan. Padang Rumput Mongolia Sangat Lewis. Bisakah menampung dua pahlawan? Han Agung. Apakah kau takut? Aku tidak takut. Kau berani, sangat berani. Andai saja semua orang Mongolia bersatu, kita bisa menjadikan semua padang rumput hijau di dunia ini milik kita. Han Agung. Han Agung. Kami tidak takut mati. Kami akan mengalahkan Senggum yang hina itu. Benar. Ingat apa yang kita bicarakan hari ini. Jika kita tidak mati, aku akan menganggapmu sebagai anakku mulai sekarang. Bunuh temujin. Bunuh temujin. Han Agung. Kuda merahku ini bisa berlari sangat cepat. Silakan naiki dan pergi minta bantuan. Kami akan menahan musuh selama mungkin. Jika temujin berani meninggalkan teman-temannya, bersikap pengecut dan melarikan diri, maka dia tidak pantas menjadi Han Agungmu. Han Agung. Kau. Aku salah. Bantuan belum datang ternyata. Hari ini, kita akan mati di medan perang ini. Baiklah.
Siapa yang akan menangkap Temujin untukku? Baiklah, serahkan pada kami. Ayo. Han Agung. Aku akan pergi. Tunggu. Maafkan aku karena tidak sopan. Aku adalah murid dari 7 orang aneh Jiangnan. Silakan perkenalkan diri kalian. Pedang pemecah jiwa Shen Qinggang. Cambuk pengambil nyawa Ma King Xiong. Tombak pengejar hidup Wu Qinglai. Aku adalah kapak pembunuh keluarga Qian Qingjian. Kami adalah 4 setan raja naga Huang He. Aku sudah lama mengagumi kalian. Tapi aku belum pernah mendengar nama kalian. Karena kau bahkan tidak tahu nama besar kami. 4 setan Huang He hari ini. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak tahu sungguh. Kami akan membunuhmu. Kakiku. Kepalaku. Tunggu. Maafkan aku. Bisakah kau mengembalikan pedang ini? Bangun. Bangun. Serbu. Master pertama. Master ketiga. 4 lawan 1. Tidak malukah kalian? Kalian 7 orang aneh dari Jiangnan? Benar. Siapa kalian? Kami adalah 4 iblis dari Raja Naga. Bodoh. Pergi. Di mana Han Agung? Baik. Kita sudah sampai. Pasukan Tu Lui sudah tiba. Menuju Senggum. Serbu. Berlutut. Siapa yang menyuruhmu berbohong tentang menantuku? Kendurkan dasinya. Tolong pergi beritahu Tu Gehar Ilhan, Saudara Senggum, dan Jea Muhahan. Temujin memohon maaf dan meminta mereka untuk tidak tersinggung.
Hari ini aku terkena panah. Ajalku akhirnya tiba, lukaku terlalu parah. Aku hanya ingin kau menikahi Huas Heng. Khan Agung, apakah kau ingin melepaskan anak jahat Dia ini? akan membunuhmu suatu hari nanti. Diam. Duf adalah menantuku. Dia seperti anakku sendiri. Kau bagaimana bisa kau bicara omong kosong seperti itu? Ser dia keluar. Beri dia sesuatu bukan. Penjarakan dia selama 3 hari lalu penggal kepalanya. Han Agung. Menantuku hari ini, aku tidak bisa mengantarmu. Tolong minta ayah dan kakekmu untuk tidak tersinggung. Han Agung, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyadari bahwa kau begitu takut mati. Kami tidak pernah menginginkan uang atau harta. Hanya saja aku percaya kerja keras kami akhirnya terbayar. Kami rela mempertaruhkan nyawa kami. Tolong biarkan kami maju ke medan perang. Han Agung. Bangun. Bawakan aku jubah perangku. Hari ini kita akan mengumpulkan pasukan. Bersiap untuk berbaris. Pasukan Tu Geharil banyak, tapi kita akan mengalahkan mereka. Aku melepaskan Duf, agar mereka lengah. Ayo gerakan pasukan dengan cepat. Kita akan melewati jalan sempit. Lepaskan jenderalku. Berikan dia hadiah yang melimpah. Suruh dia menjadi garda depanku. Ya tuanku. Temujin memenangkan pertempuran. Tu GHRIL dan Singgam terpaksa melarikan diri dalam kepanikan. Kemudian mereka dibunuh oleh orang Naiman dan 11 liang. Dalam kekacauan Duk Haesa terinjak sampai mati. Jia Muha, ditangkap Weani An Hong Lai berhasil melarikan diri ke Zhongdu. Temujin akhirnya menyatukan padang rumput. Pada pertemuan besar, di tepi sungai On-On. Orang-orang memberinya gelar Genghis Han. Semua padang rumput hijau di dunia akan menjadi milik kita. Han Agung, kami telah membawa Jia Muha ke sini. Bawa Jia Muha masuk. Ya Tuan. Bawa Jia Muha masuk. Jia Muha, aku telah menjadi Genghis Han. Aku telah menjadi penguasa seluruh Mongolia. Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu ingin aku berlutut untuk memberi selamat padamu? Kita masih bersaudara. Kamu sudah mengembalikannya,
Padaku aku sudah membuangnya. Membuangnya? Meskipun padang rumput luas, tidak bisa menampung dua pahlawan. Tidakkah kamu takut aku mungkin kembali dan memimpin klanku melawanmu? Atau apakah kamu ingin aku berlutut di hadapanmu seumur hidup untuk mendapatkan makanan? Genghis Han tidak punya saudara. Aku hanya meminta agar aku mati tanpa pertumpahan darah. Agar jiwaku tidak terpisah dari tubuhku. Ingin mengawasimu dalam ekspedisimu. Menghukum semua musuh Mongolia. Silakan pergi. Genghis Han. Genghis Han. Tolong. 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 Jelmi kemarilah. Han Agung. Kamu adalah garda depanku. Untuk luka seperti ini, mari kita bersulang untuknya. Tentu. Aku mengerti. Bekas luka seperti ini berasal dari pertempuran besar. Apakah kamu mengerti? Han Agung. Aku akan memberi hadiah Jelmi dengan 100 kuda dan 500 domba. Terima kasih Han Agung. Ayo mari kita bersulang. Ayah Khan. Guo Jing juga melakukan jasa yang luar biasa. Apa yang tidak akan kamu berikan padanya? Jing Er, Han Agung. apa yang kamu inginkan? Jangan tanya dia. Dia mungkin hanya ingin 5 domba. Hanya ingin 5 domba ya. Kali ini Guo Jing melakukan jasa yang luar biasa. Aku akan menunjuknya sebagai jenderal. Juga aku akan memberinya hadiah berharga. Aku akan membiarkanmu menikahi Huaz Heng. Mulai sekarang, kamu akan menjadi menantu kesayanganku yang membawa belati emas. Menantu kaisar yang membawa belati emas. Guo Jing selamat. Anak bodoh, bagaimana rasanya menjadi menantu? Tidak peduli berapa banyak buku yang dibacakan oleh guru keduamu padamu, tidak akan sebanding dengan Menantu menjadi menantu kaisar kaisar. yang membawa belati emas itu apa? Jing Er itu hal yang sangat bagus. Ayo pulang dan beritahu ibumu. Tapi aku tidak ingin menikahi Huaz Heng. Apa katamu? Kamu terlalu banyak minum anggur ya? Anak bodoh ini benar-benar tidak punya prospek. Kakak ipar selamat. Hari ini Jing Er menjadi menantu kaisar. Benarkah? Silakan duduk-duduk. Ibu, hari ini semua 6 guruku menggodaku. Kakak ipar anak ini sekarang menjadi menantu kaisar. Mungkin Han Agung memberi hadiah. Keberanian dan kesetiaan anak ini. Benar-benar benar. Kami sebagai gurunya, sangat bangga dengan apa yang telah menjadi Jing Er. Sangat mahir dalam kungfu, sangat kuat namun sangat jujur setia. Memiliki rasa keadilan yang kuat dan baik hati, sangat sulit menemukan orang seperti itu. Terima kasih atas bimbingan para guru. Anakku sekarang telah menjadi pria. Bahkan sampai mati aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Kakak ipar silakan berdiri. Aku penasaran. Bagaimana kabar keluarga saudara yang? Jangan khawatir kakak. Pertemuan di paviliun Dewa Mabuk hampir tiba. Beberapa hari yang lalu Qiu Chu Jidaoshang mengirim surat. Dia meminta kami untuk membawa Jing Er ke Jiangnan. Sehingga dia bisa membandingkan kungfunya dengan anak saudara Yang. Apakah Tuan Yang dan istrinya masih hidup? Bagaimana dengan anak mereka? Yah, kami tidak tahu tentang itu. Tapi besok kita akan kembali ke dataran tengah. Jadi tunggu sampai Jing Er kembali, dan biarkan dia menceritakannya padamu. Jing Er tidur lebih awal malam ini ya. Besok kita akan berangkat dari sini. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Kak, kita pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lain kali minum sedikit saja, oke? Bu, aku juga pergi.
Mau pergi kemana? Kamu minum terlalu banyak, kamu sudah mabuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah, Kak. Oke. Maaf tidak mengantar kamu. Anakku, lepaskan baju ini sebelum tidur ya. Tidak, aku tidak mau. Sudahkah kamu memikirkan pernikahan ini dengan Huazheng? Kapan kamu akan menikahinya? Huazheng? Bu Huazheng adalah adik perempuan kakak Tului. Jadi dia juga saudariku. Bagaimana aku bisa menikahinya? Bodoh, siapa yang lebih bodoh dari kamu? Kakak kelima 12 tahun terakhir ini. Kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajari anak ini. Hanya saja dia tidak terlalu pintar. Jadi dia tidak bisa belajar kungfu kami. Tapi semangatmu dari surga melindunginya. Sehingga dalam pertemuan di Jiaxing, dia tidak akan membuat nama kami 7 orang aneh dari Jiangnan ternoda. Kakak kelima. Sudah 18 tahun sejak kita meninggalkan Jiangnan. Hari ini kita akan kembali. Kuburan. Aku bilang tidak perlu. Sejak kita memasuki dunia pernikahan, kita tidak pernah memikirkan hidup kita sendiri. Tapi kamu adalah pahlawan dan ksatria. Dimakamkan di gurun benar-benar berarti sesuatu. Kakak kelima. Oke, ayo kita pergi. Kakak. Kakak kelima. Guojing, 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 keluar. Guojing. Bu, kamu memanggil aku? Huazheng yang memanggil di luar sudah terang. Oh iya iya. Mama, kamu tidak tidur semalam kan? Aku tidak bisa tidur. Aku pergi dulu. Hei kakak Huazheng. Kakak, aku kasih mantel bulu ini untukmu. Dan beberapa emas dari ayah Han ini ambil. Oke. Ayah Han menyuruhku untuk menyampaikan ini selama perjalananmu ke selatan. Jika kamu bertemu dengan Wanyan Hong, langsung bunuh saja. Aku mengerti. Selain itu, aku dengar bahwa kamu tidak bisa percaya kata-kata orang selatan. Tolong hati-hati kakak. Jangan khawatir kakak. Huazheng. Kakak, bicaralah langsung dengannya. Aku tidak akan menguping. Kamu tolong cepat kembali ya. Aku tahu. Jing Er, ayo pergi. Mama, aku akan pergi. Mama, jangan khawatir. Aku akan bawa pulang kepala Duan Tiande untukmu. Jing Er, hati-hati di luar sana. Ketika kamu mempertaruhkan nyawamu, ingatlah aku. Setengah hidupmu adalah milikku. Aku tahu, aku pergi dulu. Kakak Huazheng, aku pergi deh. Selamat tinggal, ayo pergi. Kakak, hati-hati. Guojing, Guojing.
Hua Zheng, Kenapa kamu tidak bisa tinggal saja? aku tidak bisa. Hua Zheng, Mama, aku akan kembali.